Selamat sore teman-teman dan selamat sore Bu dosen kita, Bu Eva Oktavian MPD. Semoga kita semua sehat-sehat, walafiat di hari yang kita jalankan hari ini. Tuhan selalu memberkati kita. Dari kelompok kami, kelompok 8, mau presentasikan tugas kami mengenai model pembelajaran diskonversi learning inquiry, basis learning dan simulasi dan terpakta kata. Dari kelompok kami disusun oleh Kak Mariana, MPM 20 21 86 1097 dan juga Kanur Fadila MPM 2020 86 0019 dan saya sendiri Christina Suarez MPM 2020 86 00068. Baik, slide yang berikut model pembelajaran discovery learning. Pengertian discovery learning merupakan model pembelajaran yang cenderung mengarahkan siswa untuk melakukan observasi, berkorban, atau tindakan ilmiah hingga mendapatkan kesimpulan dari hasil tindakan ilmiah tersebut. Saifut 2014 sampai 1008. Effendi 2012. Memberikan penjelasan, diskonversi learning adalah suatu metode pembelajaran di mana peserta didik dilibatkan dalam memecahkan masalah dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Slide berikut. Karakteristik model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan peserta didik untuk mendapatkan dan meningkatkan pemahaman melalui pengalaman penemuan mereka. Kondisi belajar menjadi lebih aktif dan kreatif karena keterlibatan peserta didik secara langsung, sehingga pembelajaran yang semula berpusat pada guru, teacher oriented, berubah menjadi berpusat pada peserta didik, student oriented. Dalam model diskonversi learning, guru berperan sebagai fasilitator. Karakteristik utama model pembelajaran ini adalah yang pertama, eksplorasi dan pemecahan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan megeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Manfaat model pembelajaran discovery learning. Wilkinson 2015 mengutip penjelasan Brunner menerangkan manfaat model pembelajaran discovery learning diantaranya meningkatkan potensi intelektual peserta didik, pemberian reward yang tadinya bersifat ekstrinsik berubah menjadi intrinsik. Terjadi pembelajaran secara menyeluruh melalui proses menemukan dan menjadi sarana untuk melatih memori.
Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain membantu peserta didik dalam memperbaiki dan meningkatkan berbagai keterampilan dan proses kognitif. Peserta didik mampu berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatan masing-masing. Rasa penghargaan terhadap siswa meningkatkan karena dilibatkan dalam diskusi. Timbul perasaan senang dan bahagia karena peserta didik berhasil melakukan penelitian, membantu peserta didik menghilangkan rasa keraguan terhadap suatu materi karena pengetahuan yang dicapai mengarah pada kebenaran yang final dan pasti. Mendikbud 2013 menjelaskan kekurangan metode pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama memerlukan adanya kesiapan pikiran untuk belajar bagi peserta didik dengan kemampuan kognitif rendah akan mengalami kesulitan dalam berpikir secara abstrak atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga beberapa dari mereka mungkin saja akan mengalami rasa frustasi. Yang kedua, bila suatu kelas memiliki jumlah peserta didik yang banyak, maka model ini kurang efisien untuk diterapkan karena memerlukan waktu yang lama untuk melakukan kegiatan menemukan pembelajaran masalah. Yang ketiga, capaian pembelajaran yang menjadi harapan dari model ini akan terganggu bila guru dan peserta didik telah terbiasa dengan cara pembelajaran yang telah diterapkan dalam waktu yang lama. Yang keempat, model ini cocok dalam mengembangkan pemahaman peserta didik akan suatu materi. Namun aspek lainnya kurang mendapat perhatian, misalnya berpikir kreatif. Langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Sinambela 2017 menjelaskan langkah-langkah penerapan model pembelajaran discovery learning sebagai berikut. Yang pertama, pemberian landasan stimulasi. Guru sebagai fasilitator memberikan pertanyaan, mengarahkan peserta didik untuk membaca teks dan kegiatan belajar lain yang mengarah pada discovery learning. Hal ini bertujuan untuk membuat peserta didik merasa bingung dan penasaran sehingga timbul keinginan untuk menyelidiki mengenai topik yang dibicarakan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah problem statement. Guru memberi kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya berbagai kejadian yang terhubungan dengan topik pembelajaran. Hasil identifikasi yang telah terkumpul dipilih satu kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban
sementara antara suatu pertanyaan masalah. Yang ketiga, pengumpulan atas data collection. Pengumpulan data dilakukan untuk mencari bukti terkait pernyataan yang ada. Yang keempat, pengolahan data, data processing. Seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh siswa, kemudian diolah, diklasifikasikan, dilakukan kategorisasi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, peserta didik mendapatkan pengetahuan baru mengenai alternatif jawaban atau penyelesaian masalah yang perlu dibuktikan secara logis. Yang kelima, pembuktikan verifikasi perbayaan yang sudah ada dihubungkan dengan data-data yang ada untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Yang keenam, penarikan kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hasil verifikasi. Peserta belajar menarik kesimpulan atau generalisasi sehingga didapatkan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Slide yang berikut dibaca oleh Kanur. Oke, baik. Model pembelajaran inquiry based learning. Menurut Ecoris dan seri 2003 dan Pulo 2005, inquiry memiliki arti mengadakan penyelidikan, mempertanyakan, melakukan menurut Ecoris dan seri 2003 dan Pulo 2005, inquiry memiliki arti mengadakan penyelidikan, mempertanyakan, melakukan pemeriksaan. Inquiry based learning merupakan model pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk bertanya, menyelidiki, atau mencari, melakukan percobaan hingga melakukan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi yang mereka butuhkan mengenai suatu topik atau materi pembelajaran. Guru tidak boleh memberikan materi begitu saja dan serta-merta diterima oleh peserta didik, melainkan diusahakan agar mereka menemukan sendiri konsep suatu materi yang direncanakan guru melalui suatu pengalaman belajar. Next, Kak. Karakteristik pembelajaran inquiry based learning. Menjelaskan karakteristik
Pembelajaran inquiry pasar learning sebagai berikut. 1. Memaksimalkan aktivitas peserta didik dalam mencari dan menemukan pengetahuan atas materi yang diajarkan peserta didik. Sebagai subjek pembelajaran. 2. Seluruh aktivitas anak diarahkan untuk mencari sendiri sesuatu yang dipertanyakan sehingga menemukan sikap percaya diri. 3. Membuka inteligensi anak dan mengembangkan daya kreativitas anak. 4. Peserta didik mendapat kebebasan dalam berinisiatif dan bertindak. 5. Peserta didik didorong untuk berpikir secara intensif dan merumuskan potensi sendiri. 6. Proses belajar mengajar berubah yang sebelumnya berpusat pada guru. Teacher creator menjadi berpusat pada peserta didik, student creator. Next, Kak. Manfaat model pembelajaran inquiry pasar learning. Manfaat pembelajaran model inquiry seperti yang dijelaskan oleh Sajaya 2016 diantaranya. 1. Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep sehingga mereka dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik. 2. Pada situasi belajar yang baru, ingatan mereka terhadap konsep yang sudah didapatkan akan dengan mudah muncul dalam ingatan mereka sehingga transfer pengetahuan dapat berlangsung lebih mudah. 3. Membantu peserta didik dalam berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Bersikap objektif, jujur, dan terbuka. 4. Peserta didik mendapatkan kepuasan yang berasal dari dalam diri mereka. Intrinsik. 5. Peserta didik memperoleh rangsangan atau stimulasi untuk belajar dengan lebih baik lagi. 6. Mengembangkan bakat dan kecakapan masing-masing peserta didik. 7. Peserta didik mendapat kebebasan untuk belajar secara mandiri. Next, Kak. Tahap pelaksanaan model pembelajaran inquiry pasar learning. Tahap pembelajaran inquiry pasar learning seperti yang dijelaskan oleh Trianto 2007 adalah A. Tahap pertama, peserta didik diberikan masalah yang mengandung tahapan untuk diteliti dan mereka membuat petugas sementara. Dan tahap kedua, peserta didik melakukan pengamatan. Yang tahap ketiga, peserta didik melakukan coba. Yang tahap keempat, peserta didik mencatat dan merekam kejadian-kejadian yang berlangsung selama percobaan berlangsung. Tahap kelima, peserta didik membandingkan hasil percobaan dengan praduga pendapat. Tahap keenam, peserta didik membuat kesimpulan dan mengomunikasikan hasil. Next. Akan dilanjutkan oleh Kak Marian. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan meneruskan pemaparan yaitu mengenai model pembelajaran simulasi. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang mengharuskan siapa saja yang terlibat dalam model pembelajaran ini agar menganggap dirinya sebagai orang lain. Tujuannya untuk mempelajari bagaimana orang lain bertindak dan merasakan pada situasi yang disimulasikan. Simulasi berasal dari kata simulate yang berarti berpura-pura. Model pembelajaran simulasi membuat peniruan atas suatu kondisi nyata sehingga para siswa dapat mengalami atau merasakan berbagai proses dan kenyataan sosial serta mendapatkan konsep keterampilan dalam mengambil keputusan sehingga guru dapat menguji reaksi peserta didik yang terlibat. Ronald T. Hyman dalam Gilstrap dan Martin dalam Abdul Aziz Wahab menjelaskan bahwa model pembelajaran simulasi terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama, bermain peran. Peserta didik berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Contoh tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui bermain peran adalah
mengungkapkan atau merasakan perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam merebut kemerdekaan. Yang kedua, drama kehidupan masyarakat atau sosiodrama. Peserta didik memerankan bagaimana cara memecahkan suatu masalah secara berkelompok, utamanya berbagai masalah yang berhubungan tentang manusia dan kemanusiaan. Sosiodrama memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompoknya. Sosiodrama sangat berkaitan dengan bermain model pembelajaran simulasi bermain peran. Kegiatan apa saja yang terjadi pada strategi bermain peran dapat pula terjadi pada strategi sosiodrama. Mungkin terdapat sedikit perbedaan pada sosiodrama dan bermain peran. Dalam bermain peran terdapat dramatisasi, yaitu diperlukan naskah, panggung, latihan, serta penonton. Dramatisasi biasanya digunakan untuk menunjukkan kejadian bersejarah, menggambarkan kehidupan pada suatu periode waktu lampau, atau mendemonstrasikan beberapa masalah kehidupan. Sedangkan dalam sosiodrama bersifat spontan tanpa memerlukan naskah dan latihan. Yang ketiga, bermain simulasi. Strategi pembelajaran yang bertujuan meningkatkan perhatian serta minat belajar peserta didik dengan menekankan bermain sambil belajar, di mana dalam pelaksanaannya menggabungkan bermain peran dan pemecahan masalah. Strategi pembelajaran dilaksanakan dengan kemampuan dan minat peserta didik serta tujuan pembelajaran. Tahap-tahap pembelajaran simulasi. Tahap pertama yaitu orientasi. Pertama, guru menyiapkan topik dan konsep yang akan diajarkan dalam proses simulasi. Kemudian, guru menjelaskan prinsip permainan dan simulasi. Kemudian, guru memberikan gambaran teknis secara umum mengenai proses simulasi yang akan dilaksanakan. Tahap kedua merupakan latihan bagi peserta, yaitu membuat skenario mengenai aturan, peranan, langkah, pencatatan, bentuk keputusan yang harus dibuat, dan tujuan yang ingin dicapai. Membagi tugas kepada para pemeran dalam kegiatan simulasi, mencoba secara singkat sebelum kegiatan simulasi yang sebenarnya dilaksanakan. Tahap ketiga, yaitu proses simulasi itu sendiri. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode simulasi yang sebenarnya, mendapatkan umpan balik serta evaluasi dari hasil pengamatan penampilan para pemeran, meluruskan hal-hal yang menjadi miskonsepsi, kemudian melanjutkan kembali kegiatan simulasi. Tahap yang terakhir atau pemantapan, memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang muncul selama kegiatan simulasi, membahas berbagai kesulitan yang ditemukan dan mendiskusikan pengetahuan para peserta, menganalisis proses yang telah berjalan, membandingkan kegiatan simulasi dengan kejadian di dunia nyata, mengaitkan proses simulasi dengan materi pembelajaran, yang terakhir menganalisis dan mendesain kembali kegiatan simulasi. Penerapan metode pembelajaran simulasi. Langkah yang pertama yang harus dilakukan guru dalam metode pembelajaran simulasi adalah menjelaskan, yaitu guru menjelaskan aturan-aturan agar dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik, sehingga kegiatan simulasi dapat berjalan lancar, meskipun beberapa aturan menjadi relevan pada saat simulasi berlangsung, bukan pada tahap awal. Yang kedua, mewasiti. Guru atau siapapun tidak diperbolehkan melakukan intervensi dalam permainan. Guru bertindak seolah sebagai wasit untuk memantau sejauh mana peraturan ditaati dan diikuti oleh peserta simulasi. Melatih, yaitu saat membimbing, guru berperan sebagai penasihat yang sportif, bukan sebagai orang yang ahli suatu disiplin ilmu. Yang keempat, mendiskusikan. Setelah kegiatan pembelajaran simulasi selesai, guru dan peserta didik membahas bagaimana eratnya kaitan kegiatan simulasi tersebut dengan kejadian sesungguhnya pada dunia nyata. Kesulitan dan pendapat siswa serta hubungan pengetahuan yang didapat selama kegiatan simulasi dan materi yang dipelajari.
Kelebihan dan manfaat, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran simulasi. Manfaat model pembelajaran simulasi adalah yang pertama, melatih keterampilan tertentu, baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari, khususnya keterampilan sosial. Dua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip keterampilan sosial. Melatih memecahkan masalah sosial, meningkatkan keaktifan belajar, memberikan motivasi belajar kepada siswa, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok sebagai salah satu keterampilan sosial, menumbuhkan daya kreatif siswa, melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi sebagai salah satu keterampilan sosial. Kekurangan model pembelajaran simulasi dan juga kelebihan model pembelajaran simulasi seperti yang dijelaskan oleh Sanjaya. Kelebihannya yang pertama yaitu simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa, karena melalui simulasi, siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Kelemahan model pembelajaran simulasi diantaranya pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pengelolaan yang kurang baik, sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan, sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering memengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Kemudian, model pembelajaran tebak kata. Model pembelajaran tebak kata merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki. Kartu teka-teki berpasangan, satu kartu sebagai pertanyaan, dan kartu satu lagi sebagai jawaban. Model pembelajaran tebak kata menggunakan media kartu berukuran 10 x 10 cm yang diisi dengan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada jawaban. Siswa kemudian menuliskan jawaban pada kartu yang berukuran 5 x 2 cm. Atau siswa dapat menjodohkan kartu yang berisi petunjuk-petunjuk pertanyaan dengan kartu yang berisi jawaban yang tepat. Kartu jawaban dapat ditempelkan di dahi atau diselipkan di telinga. Melalui tebak kata, peserta didik tidak hanya bermain, tetapi juga membuat mereka lebih tertarik untuk belajar sehingga penanaman konsep akan suatu materi pelajaran menjadi lebih mudah dan diserap baik oleh mereka. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tebak kata. Di antara kelebihannya adalah menambah kekayaan bahasa peserta didik, dapat menarik minat peserta didik sehingga ingin mencobanya, meningkatkan minat peserta didik untuk belajar, memudahkan guru dalam menanamkan konsep suatu materi pelajaran kepada peserta didik. Kekurangan metode pembelajaran tebak kata diantaranya memerlukan waktu yang lama, sehingga mungkin tidak semua materi bisa tersampaikan. Bila terdapat peserta didik tidak mampu menjawab, maka akan menghambat giliran peserta didik selanjutnya. Berdasarkan materi yang kami presentasikan pada hari ini, kami dapat menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran discovery learning, inquiry-based learning, simulasi, dan tebak kata merupakan bagian dari model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme yang sangat penting dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dasar peserta didik yang berupa keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Guru dalam model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme berperan sebagai fasilitator atau pembimbing.
guru membimbing siswa agar dapat berperan aktif dan mengungkapkan ide-ide serta konsep-konsep yang terbangun mengenai materi yang sedang dipelajari. Model pembelajaran discovery learning, inquiry based learning, simulasi dan tebak kata dalam pelaksanaannya berorientasi pada peserta didik dan mengutamakan pengalaman serta keterlibatan langsung peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga dosen kami, Bu Eva Oktavian, MPD. Sekali lagi terima kasih. Selamat buat kita semua.